Mostly prodi hukum di Indonesia itu ternyata hanya memiliki satu ruang sidang semu. Padahal salah satu capaian pembelajaran di prodi hukum itu adalah mahasiswa itu memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa di dalam pengadilan. Nah, dari situ akhirnya produk pertama yang dibangun itu adalah Metaverse Moot Court Mahkamah Konstitusi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai teman-teman Leptizen di luar sana, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik selalu. Oke teman-teman, hari ini Diksi hadir membawakan tema yang baru pada semester yang baru juga. Akan membawakan tema Metaverse dan transformasi peradilan dari kampus ke ruang sidang virtual. Nah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini telah berhasil ya untuk berpartisipasi dalam pameran Kampung Hukum di Mahkamah Agung. Selain itu, Metaverse di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang juga pertama di Asia Tenggara terkait dengan pengadaan ruang sidang virtual. Nah, hari ini saya tidak sendiri, tentunya akan ditemani oleh narasumber yang menjadi salah satu dosen favorit lah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yakni kita panggil aja langsung Ibu Nur Putri Hidayah, AMD SH.MH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Moni. Iya. Ibu sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat juga Bu, Alhamdulillah. Mungkin Bu, teman-teman di luar sana ada yang udah kenal Bu Putri. Rasanya kalau di Fakultas Hukum udah pada kenal ya sama Ibu Nur Putri. Siap. Tapi kalau teman-teman Diksi di luar sana yang bukan berasal dari Sivitas Fakultas Hukum, mungkin ada yang belum kenal nih sama Bu Putri. Mungkin Bu Putri bisa perkenalan diri dulu ke teman-teman Diksi di luar sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Hidayah. Biasanya para mahasiswa, para rekan dosen juga memanggil saya dengan Bu Putri. Bu Putri. Nah, saya di sini adalah pengajar untuk mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Acara Perdata. Seperti itu. Siap. Terima kasih Bu atas perkenalan dirinya. Nah, terkait dengan dunia metaverse di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini kan Bu Putri sebagai salah satu yang menginisiasi adanya terkait dengan metaverse di Fakultas Hukum UMM. Nah Bu, yang bikin kita penasaran terkait dengan apa sih Bu sebenarnya yang melatar belakangi ide Ibu untuk mengembangkan dunia metaverse di Fakultas Hukum Bu? Oke, terima kasih Mbak Momon. Ini pertanyaan awal yang sangat menarik. Jadi ada satu fakta di dunia pendidikan hukum di Indonesia bahwa mostly prodi hukum di Indonesia itu ternyata hanya memiliki satu ruang sidang semu. Saya bilang kebanyakan loh ya. Iya. Saya tidak bilang semua. Padahal mahasiswanya itu ratusan bahkan ribuan. Nah, contoh nyatanya itu efek dari keterbatasan ruang sidang semu itu ada di kampus kita sendiri. Betul. Nah, suatu hari di pagi hari saya waktu keluar ruangan saya, yang ruangan saya di samping ruangan Mbak Momon itu. Berdekatan ya Bu, dempet nih Bu. Iya, betul banget. Nah, saya melihat mahasiswa itu, beberapa mahasiswa berjejer di ruang sidang semu kita. Iya. Nah, ya udah, saya lihat biasa Iya. aja kan, sudah. Kemudian saya masuk. Nah, siang hari saya keluar, saya masih melihat mahasiswa yang sama di tempat yang sama. Tertarik dong saya, wah ini nunggu Penasaran. apaan Iya. sih gitu. Saya datengin, kalian lagi nunggu siapa? Enggak Bu, kami nggak lagi nunggu siapa-siapa, kami lagi nunggu gantian sidang. Saya tertegun waktu itu kan, oh oke, semangat. Iya. Nah, sudah masuk. Sore harinya saya keluar lagi, nggak terlalu sore sih, Iya. deket-deket asar gitu lah. Saya keluar lagi, loh mahasiswa yang sama masih ada gitu. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Saya tanya, masih nunggu? Iya. Iya Bu, belum kelar-kelar nih Bu. Gitu kan. Saya langsung datang ke ruang Kaleb waktu itu, Iya. UISD kan. UISD. Saya diskusi karena bagi saya ini problem serius Iya. nih gitu loh. Saya hanya memikirkan bahwa oh berarti mahasiswa ini sangat terbatas dalam praktik sidang semuanya.
Padahal salah satu capaian pembelajaran di prodi hukum itu adalah mahasiswa itu memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa di dalam pengadilan. Ya kan, Betul. gitu. Saya datangin Bu Isdian. Waktu itu saya dalam pikiran saya sudah punya ide gitu loh. Saya sudah punya ide. Ini harus dibangunkan ruang digital, ya kan? Pengadilan negeri. Iya. Nah, tapi waktu saya diskusi dengan Bu Isdian, ternyata Bu Isdian ngasih feedback yang saya juga tidak sangka-sangka. Bu Putri, ada yang lebih penting dari ruang sidang pengadilan negeri. Apa? Ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Saya tertegun. Iya. Astagfirullahaladzim. Dan itu kan ada di mata kuliah kita, betul. Gitu loh. Mata kuliahnya hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya tanyakanlah kemudian, lantas mahasiswa berarti selama ini praktiknya di ruang sidang semu pengadilan negeri ya Bu ya? Iya Bu, benar Bu. Wah, di situ saya merasa, wah ini berarti mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman yang imersif gitu loh. Imersif itu artinya mendekati yang nyata. Mendekati dunia real gitu kan. Nah, dari situ akhirnya produk pertama yang dibangun itu adalah Metaverse Moot Court Mahkamah Konstitusi. Baru kemudian itu di tahun 2023, launchingnya di akhir tahun. Alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang sangat bagus gitu kan. Bahkan bisa kami publikasikan aktivitas pengabdiannya itu di jurnal terindeks Scopus. Dan kemudian di tahun 2024 kami melakukan pengembangan, kami membangun lagi Metaverse Moot Court Pengadilan Negeri yang bisa dipakai untuk perkara-perkara perdata, pidana maupun perkara lain yang desain ruangannya dan desain kostumnya itu sama dengan di pengadilan negeri. Seperti itu. Jadi berarti yang sudah dikembangkan itu ada dua ya Bu ya, di Metaverse, ada yang Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Negeri. Nah, untuk terkait dengan proses pengembangan itu bisa diceritakan nggak Bu, dari mulai mengembangkan Mahkamah Konstitusinya dulu, kemudian akhirnya tercetus di Pengadilan Negerinya, terus kemudian bagaimana sih fitur-fitur yang ada di dalam situ gitu Bu, di Metaverse itu? Oke, terima kasih. Jadi karena kami membangun yang pertama itu adalah ruang sidang semu Mahkamah Konstitusi dan honestly saya belum pernah melihat langsung, ya kan? Maka proses pertama yang dilakukan adalah bukan pembangunan produk tapi pengumpulan bahan. Riset dulu ya Bu ya. Kami riset terlebih dahulu, mengumpulkan bahan-bahan, kemudian mengcapture di penelusuran itu terkait bagaimana kondisi di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Dan ternyata ruang sidang Mahkamah Konstitusi itu cukup desainnya itu waktu kami lihat di beberapa penelusuran itu ada yang berbeda gitu loh, ada yang berbeda. Kemudian akhirnya kami menetapkan satu desain. Setelah kami menetapkan satu desain, kami mulai melakukan pembangunan. Sebelumnya saya juga mau mention bahwa untuk membangun ini kami itu ngetim gitu loh. Tim. Jadi ini adalah hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. Kalau di Fakultas Hukum dosennya saya, kalau di Fakultas Teknik dosennya Bapak Galih. Berkolaborasi gitu kan. Berkolaborasi, mahasiswa juga mahasiswa hukum plus alumni informatika juga ikut di situ gitu loh. Jadi ini kolaborasi banyak pihak. Alhamdulillah disupport waktu itu oleh universitas juga dengan fakultas. Nah, setelah pengembangan kami melakukan uji coba. Nah, di uji coba inilah kami memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Begitu, setelah akhirnya kami kemudian melakukan launching. Adapun fitur yang ada di sini, Mbak Momon. Oh ya, sorry ya, Mbak Monik. Gak apa-apa Bu. Teman-teman, Mbak Monik ini panggilan sayangnya Mbak Momon. Mbak Momon. Jadi fitur-fitur yang ada itu pertama ruangan digital. Harus dipahami bahwa produk ini adalah membangun ruang digital, bukan tour. Nah, jadi kalau Anda berharap dengan masuk ke produk ini Anda melihat simulasi sidang, itu tidak seperti itu, tidak. Karena kita tidak lagi membangun
gambaran untuk tour. Iya. Kalau yang metaverse saat ini itu kan yang banyak dipakai itu kan selain untuk gaming. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ngegame, ya nggak salah, benar. Iya, nggak kok. salah, iya. Kita membangunnya ini di aplikasi Spatial IO, gitu loh. Spatial IO yang memang dipakai untuk ngegame, gitu loh. Dan itu juga emang eranya. Iya, betul. Kenapa harus anti? Iya, Enggak betul. lah, gitu loh. Ya kan, dan kemudian juga banyak dipakai untuk memberikan simulasi tour tadi istilahnya saya, Iya. rumah contoh, Iya. marketing perumahan, ya kan, atau yang lagi happening di mall-mall itu tur haji, Oh, tur iya, iya, Bu, kehidupan betul, Nabi betul. dan Iya, iya, lain-lain, iya. ya kan. Iya. Nah, itu nggak akan Anda dapat karena ini adalah ruangan. Kami membangun ruangan. Maka ketika Anda masuk, ya kan, Anda masuk di ruangan. Iya. Ya Di kan? ruangan, iya. Kalau di ruangan itu hanya ada Anda, ya maka Anda sendiri. Anda sendiri, iya. Anda telepon teman Anda bergabung bersama Anda, maka Anda akan bersama-sama berada di ruangan tersebut. Anda bisa berinteraksi secara langsung. Gitu. Anda bisa berinteraksi secara langsung, Iya. visual, audio, Audio. dan texting. Oke. Begitu. Kami juga melengkapi dengan fitur roles, peran. Jadi kalau Anda perannya sebagai hakim, ya Anda iya. tinggal ganti Ganti, hakim. iya, ganti. Bisa ganti-ganti pakaian kan, Bu? Ya, Betul banget. Karena saya pribadi juga udah pernah nyoba nih teman-teman ya metaverse. Jadi seru, bisa milih kalau mau jadi role play hakim, kita tinggal pilih baju hakim kayak gitu ya, Bu ya. Dan imersif, maaf. Dan inklusif. Iya. Karena juga ada hakim perempuan berjilbab. Iya, ada bener-bener ada teman-teman. Jadi saya sama siapa ya kemarin kalau nggak salah Herlena tuh pakai Bu perempuan berjilbab, tapi waktu itu bingung yang mana ini milih yang mana, memang waktu itu masih bingung. Tapi ternyata memang seru sih Bu ya. Jadi meskipun kita nggak ada berdekatan, tapi kita tetap bisa ada di situ dan apa ya, role play kan Bu ya kesannya. Betul, kita tadi. betul. Berarti Bu terkait dengan kehadiran mahasiswa, biasanya kan mahasiswa ini kan kalau bersidang itu kan sekitar ya 10 sampai 15 mahasiswa. Betul. Apakah ada kapasitas yang ditentukan Bu dalam ruangan itu atau tidak terbatas Bu? Oke, kalau kapasitas untuk saat ini kami setting itu maksimum 50 akun yang masuk, Oke. alias orang ya kan, Iya. kalau di dunia nyata, maaf. Dalam satu ruangan gitu loh. Jadi Anda bisa, kalau untuk hakim sendiri dengan panitera pengganti jurus kita tuh udah 5 sendiri ya gitu kan. Terus Saksi. rata-rata kan biasanya saya lihat mahasiswa itu mereka sekitar 17 sampai 18 Iya. orang per grup. Iya sih, Ya benar-benar. kan gitu loh. Nah, lebih dari itu juga boleh, bisa Oke. maksimum 50. Ada yang bisa jadi ini nggak Bu? Biasanya kan teman-temannya mau nonton nih jadi apa Bu, pengunjung sidang. Boleh jadi Oh, pengunjung bisa juga. sidang, Bisa duduk juga ya Bu ya? Duduk dan tertib. Iya. Gitu loh. Karena ada tantangan nih. Salah satu tantangannya adalah kalau kita masuk ke ruangan yang memang ruangan nyata, behavior kita Iya. itu masih bisa kita kontrol, Iya, betul. iya kan? Iya, Karena iya. perasaannya itu nyata. Kalau masuk di ruang Virtual. virtual, apalagi yang masih belum terbiasa, maka batasan antara dunia nyata dan dunia virtual itu masih ada, Iya. masih ada kental, sehingga mereka kemudian merasa bahwa ini aktivitas bermain gitu Iya. kan, bukan aktivitas yang sedang serius harus Betul. dilaksanakan gitu. Betul. Jadi jangan sampai nih lagi Sidang. sidang ya kan, mengundang teman untuk jadi peserta, terus dia jalan-jalan. Jalan-jalan, Lah iya. ya itu seperti berarti Anda sedang jalan Iya. di ruang Ruang sidang sidang. yang sedang Sedang terjadi berjalan, persidangan di situ. Nanti bisa gitu. konten ya Bu ya, konten. Oh, apapun yang Anda lakukan di dunia nyata itu bisa Anda lakukan di dunia virtual, termasuk aktivitas contempt of court yang lagi happening saat ini beritanya. Betul. Itu juga bisa gitu Iya. loh. Siap-siap Bu. Jadi Terus bisa naik meja juga. Iya Hati-hati, sih. makanya Iya. harus Harus etiknya juga bener-bener. tetap dijaga. Iya, gitu. betul. Kemarin waktu beberapa mahasiswa nyoba juga kan, kok naik-naik meja emang Iya, susah kan Bu. Nah, bener, gimana Bu nuruninnya? Emang ternyata emang tiba-tiba ada di meja, tiba-tiba ganti pakaian sendiri kayak gitu. Tapi ya itu apa ya Bu, maksudnya itu juga harus dibiasakan lah kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Kemudian Bu, menurut Bu Putri sebagai pengembang juga, tantangan terbesar apa yang Ibu hadapi dalam mengembangkan dunia metaverse ini Bu?
Oke. Kalau dalam proses penyusunan ya, kalau dalam proses penyusunan itu alhamdulillah tidak ada hambatan. Iya. Tim solid. Jadi aktivitas proses risetnya itu alhamdulillah berjalan lancar gitu loh. Justru tantangannya itu adalah dalam proses penggunaan dan harapan-harapan terhadap rekognisi produk riset ini sendiri gitu loh. Dan alhamdulillah produk kita mendapatkan respon yang positif gitu kan, mahasiswa senang, seru gitu loh. Terus dari para praktisi hukum kita juga mendapatkan masukan-masukan, kemudian kita juga mendapat rekognisi, bahkan alhamdulillah dari Mahkamah Agung seperti itu gitu loh. Dan mereka memang menyatakan bahwa ini bisa dipakai tidak hanya oleh mahasiswa tetapi juga oleh praktisi hukum, advokat yang mulai akan beracara, mereka bisa berlatih di situ untuk memperlancar bicaranya, untuk memperlancar gesturnya. Begitu juga terutama misalnya calon hakim seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua adalah walaupun produk ini bisa dipakai dengan menggunakan berbagai gadget, ya kan, Mbak Monik punya iPad, Mbak Monik punya HP bisa dipakai, ada laptop bisa dipakai, ada PC bisa dipakai, tetapi untuk mendapatkan pengalaman yang imersif, ya kan, seperti nyata, maka memang mau tidak mau harus menggunakan peralatan VR-nya yang kita sebut dengan Oculus ini, ya kan. Nah, saat ini itu alat ini masih tidak secommon penggunaan HP. HP kan semua udah punya kan, tapi kalau peralatan ini kan tidak. Gitu betul, Bu. Sebenarnya peralatan ini itu kalau kita sandingkan dengan gadget-gadget yang lain, ini tuh nggak mahal, ya kan? Malah lebih mahal gadget kita kayaknya, Bu ya. Nah, gadgetnya Mbak Momon aja, gitu loh. Tapi karena memang masih fungsionalitasnya bagi individu itu kurang, maka benda ini yang masih agak jarang ada di mana-mana gitu loh. Tapi saya yakin beberapa tahun ke depan ini akan menjadi bagian dari kebutuhan, dan ini akan menjadi, dan tantangan tadi menjadi sudah bukan tantangan lagi seperti itu. Terus kemarin kan Ibu juga sempat berpartisipasi dalam acara pameran di Kampung Hukumnya Mahkamah Agung. Nah, Ibu bisa ceritakan nggak sih, Bu, pengalaman Ibu pada saat Ibu sampai di sana, apa yang Ibu lakukan? Boleh Ibu share ke kita semua yang ada di sini. Oh iya, betul. Siap. Jadi Kampung Hukum itu adalah bagian dari agenda laporan tahunannya di Mahkamah Agung gitu loh. Nah, di pameran di Kampung Hukum itu stan-stan lembaga-lembaga negara itu ada di situ gitu loh. Jadi di sana itu tidak hanya stan-stan badan-badan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung, tetapi di situ juga ada stan-stan lembaga negara seperti MPR, ada OJK, ada BI, ada Kejaksaan Agung RI, ada Polri, dan lain sebagainya. Itu banyak. Berarti institusi yang ikut juga banyak ya, Bu ya sebenarnya? Banyak. Setingkat yang mengikuti itu lembaga negara setingkat kementerian. Gitu. Ya kan, di situ mereka melakukan pameran produk inovasi terbarunya. Makanya agendanya diadakan berkala tahunan gitu loh. Jadi yang dipamerkan itu produk inovasi saat ini yang lagi terbaru. Nah, kami alhamdulillah diundang oleh salah satu badan di Mahkamah Agung, yaitu BSDK Mahkamah Agung, ya kan. BSDK Mahkamah Agung itu adalah mitra kerjasama dari UMM dan Fakultas Hukum. Nah, waktu kedatangan ke sini, Bapak Kepala Badan dan Bapak Kepala Pusatnya itu sudah mencoba dan kemudian memahami tentang fungsionalitas metaverse moot court ini dan memperluas cakupannya. Gitu loh. Beliau bilang ini itu tidak hanya untuk mahasiswa hukum. Ini itu bisa untuk calon hakim. Gitu loh. Betul. Karena kalau calon hakim selama ini mereka latihannya di tempat real sidang. Bosen ya kan, mereka bisa latihan dengan menggunakan metode lain. Gitu loh. Metode lain yaitu VR, karena memang untuk bisa belajar itu kita membutuhkan berbagai metode.
gitu loh. Dan ini adalah tambahan ragam metode pembelajaran gitu. Iya. Seperti itu. Di situ kami memamerkan, alhamdulillah langsung dicoba oleh Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung. Alhamdulillah dicoba oleh Prof. Sunarto dan Yang Mulia Pak Soeharto. Iya, kemudian dicoba juga oleh hakim-hakim lain di berbagai lingkungan peradilan dan tingkat peradilan, juga dicoba oleh penegak hukum yang lain, dan juga dicoba oleh, ini yang paling penting nih, dicoba oleh mahasiswa yang lain. Iya, kayak wow gitu kan. Iya. Pasti bukan, biasanya mungkin mereka melakukan secara konvensional saja ya Bu ya. Betul, Jadi betul. kayak kok ternyata bisa ya, bisa ngeliat-ngeliat ini gitu. Bener. Oke Bu. Kemudian Bu, menurut Bu Putri sendiri, apakah universitas-universitas atau lembaga yang ingin mengembangkan ini tuh bisa dikembangkan melalui dengan cara apa sih Bu sebenarnya? Apa yang harus kita miliki, gadget-gadget apa yang harus kita punya, itu bisa di-share Bu? Oke, jadi kami open untuk kerjasama, ya kan? Itu open banget untuk kerjasama. Sedangkan kalau peralatan, sebenarnya peralatan yang ada di kampus bisa. Cuman tambahannya agar mendapatkan pengalaman yang jauh lebih imersif, tentu harus punya ini dong, Betul. ya kan? Harus punya Oculus. VR-nya, alat VR-nya gitu. Pada prinsipnya sebenarnya ini ada mudah sekali untuk diadaptasi gitu loh, mudah sekali untuk diimplementasikan, dan ini adalah solusi agar para mahasiswa bisa lebih banyak kesempatan untuk praktiknya, kuantitas praktiknya tanpa terkendala ruang, waktu juga, tanpa terkendala waktu, nggak ada istilah hujan nggak bisa praktik sidang, betul, ya kan, gitu loh. Dan yang paling penting apa? Murah, terjangkau. Karena kalau untuk membangun ruang sidang baru, kalau toh ada biayanya, bisa jadi lahannya yang nggak ada, ya betul gitu loh. Betul. Atau kalau lahannya ada, biayanya nggak ada. Betul. Karena harus beli kursi, beli meja, beli segala macam kan Bu. Bener banget. Betul Bu. Kemudian Bu, untuk Fakultas Hukum di lingkup Universitas Muhammadiyah Malang ini sendiri, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan mahasiswa kita ini menghadapi transformasi digital di era sekarang Bu, menurut Bu Putri? Nah, jadi begini. Ini pertanyaannya menarik banget ya. Bagaimana agar mahasiswa itu mempersiapkan dirinya dengan baik terhadap transformasi digital yang ada, salah satunya kaitannya dengan ini kan. Betul. Nah, ini ada cerita yang menarik, Mbak. Ya. Setiap saya melakukan sosialisasi maupun pelatihan terkait Metaverse Moot Court ini, ya kan? Ternyata di sesi sosialisasi maupun pelatihan tersebut, saya ternyata tidak sedang melatih dosen ataupun instruktur ataupun staf Fakultas Hukum Prodi Hukum. Ternyata, dan mahasiswa. Ternyata saya hanya melatih mereka itu saja. Mahasiswa yang ikut di kegiatan tersebut ternyata tidak seperti sedang saya latih. Karena apa? Karena di saat saya membuka akses untuk mereka bisa masuk, ya kan. Kemudian saya lanjutkan dengan proses pelatihannya. Saya lagi mulai proses pelatihan, Mbak Moni, Bu. Ya kan, mahasiswanya udah aktif sendiri. Gila, mereka tuh sekeren itu, Gen Z itu sekeren itu sekarang ini. Explore sendiri. Iya nggak sih, sekarang ini yang lagi kuliah Gen Z. Gen Z ya Bu. Ya Gen Alpha belum. Gen Alpha belum. Oke. Gen Z itu sekeren itu. Jadi saya tuh lagi ngajar dosen sama instruktur, mahasiswa yang peserta itu udah explore. Mereka udah explore, udah bisa sendiri gitu loh. Nah kemudian saya kemudian berhipotesis kan bahwa wah ini sih berarti mahasiswa itu nggak perlu diajarkan gitu loh. Di titik itu hipotesis saya. Saya mau mencoba membuktikan hipotesis saya tersebut, ya kan? Dengan cara saya panggil 3 mahasiswa saya, ya kan? 3 mahasiswa saya, dan saya minta mereka untuk melakukan persidangan semu, agenda pembuktian, pemeriksaan saksi. Cukup 1 kali agenda saja waktu itu, ya kan? Saya hanya memberikan mereka akses ke akun tersebut. Saya tidak memberikan kepada mereka tata cara penggunaan. Saya tidak mengarahkan mereka how to record
proses persidangan di metaverse itu, ya kan? Nggak ada. Saya mau membuktikan hipotesis saya gitu loh. Seberapa mudah sih penerimaan penggunaan aplikasi ini. Betul. Dan ternyata apa? Beberapa hari kemudian para mahasiswa tersebut datang lagi ke saya dengan memberikan hasil yang luar biasa. Gitu loh. Artinya apa? Artinya even dilakukan pelatihannya bukan buat mahasiswa. Karena mereka udah sangat familiar dengan teknologi. Mereka ekspor sendiri kan Bu, kayak lihat-lihat sendiri. Benar, gitu. dan mereka karena mereka udah common banget sama gadget ya kan. Ya mereka juga paham mereka harus merecordnya dengan cara yang seperti apa gitu loh. Agar mendapatkan kualitas suara yang bagus misalnya kan. Bagaimana cara mereka merecordnya agar mendapatkan hasil tampilan yang bagus, mereka harus di spot mana yang jaringan internetnya cukup kuat. Ya kan. Jadi kalau tantangan buat mahasiswa buat saya nggak ada. Mereka udah keren banget. Mereka adaptif banget. Kayaknya tantangannya di pengajarnya ya, Bu. Bener banget. Di kita. Jadi nggak ngelatih mahasiswa tapi ngelatih pengajarnya. Bener banget. Karena mereka memang ya udah Bu, namanya udah Gen Z ya Bu ya. Jadi nggak pakai disuruh, udah Bu, saya bisa jalan sendiri kok Bu. Iya benar. Iya oke Bu. Kemudian Bu, terakhir nih Bu, di pertanyaan kami di podcast Diksi kita pada hari ini, harapan Ibu ke depan terkait dengan pengembangan metaverse di Fakultas Hukum UMM atau pengembangan metaverse di Indonesia ataupun dunia, itu mungkin Ibu bisa jelaskan bagaimana sih harapan Ibu? Oke, terima kasih. Harapan saya karena produk ini itu tujuan utamanya adalah membantu mahasiswa maupun praktisi hukum baru untuk mencapai yang namanya keahlian beracara yang mumpuni, ya kan. Maka ini bisa dipakai secara luas. Gitu. Ini bisa dipakai secara luas. Kemudian untuk dunia peradilan kita sendiri pun ya kan, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin kemudian diadaptasi. Kita sekarang udah punya e-court, e-litigasi, ya kan, gitu. Itu proses administrasinya. Nah, maka proses persidangannya suatu hari juga bisa kemudian menggunakan teknologi ini, tentu dengan penyempurnaan di berbagai tempat, persiapan regulasi penggunaan, ya kan, tentang etika, keamanan datanya, ya kan, masalah jaringan dan lain-lain gitu. Nah, terutama ini juga bisa mendukung prinsip beracara sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama untuk orang-orang yang akses ke pengadilannya itu jauh atau sulit. Betul Bu. Siap. Ya mungkin itu ya teman-teman di podcast Diksi kita hari ini. Namun Bu, masih ada pertanyaan dari lab design di luar sana. Oh ya, oke. Mungkin ada 2 pertanyaan ya Bu ya dari question box kita pada hari ini. Bisa ditampilkan admin? Oke, yang pertama dari @zikasef. Izin bertanya Bu, apakah sidang metaverse nantinya benar-benar bisa menggantikan sidang fisik? Lantas bagaimana dengan aspek keamanan dan keakuratan dalam pembuktian yang harus diverifikasi secara langsung? Oke, ini kalau diidentifikasi ada 2 pertanyaan ya. Apakah sidang metaverse nantinya benar-benar bisa menggantikan sidang fisik? Bisa. Kalau pertanyaannya nantinya, maka itu bisa. Tetapi kalau kita lihat pertanyaan kedua, lantas bagaimana dengan aspek keamanan dan keakuratan dalam pembuktian yang harus diverifikasi secara langsung? Saya masih belum bisa mendapatkan gambaran terkait bagaimana proses pembuktian untuk alat bukti dokumen yang dokumennya itu fisik dan kemudian dilakukan di metaverse. Nah, mungkin itu yang masih belum bisa dilakukan. Ya, as long as bukti itu masih fokusnya itu adalah pada bukti fisik, otomatis cross checknya itu juga cross check fisik. Selain confirm data ke siapa yang mengeluarkan dokumen tersebut, begitu loh. Maka untuk saat ini ya kan, jawaban saya saat ini adalah sebagaimana realitas saat ini. Mungkin dilakukan tapi tidak sepenuhnya menggantikan seluruh proses persidangan. Kalau terkait keamanan
keamanannya, ya benar ini masih harus banyak Dikaji, sekali ya, dikaji, ya kan, terutama terkait privacy. Betul. Karena sebenarnya di metaverse itu, saya kan sebelumnya udah bilang ya Mbak, apa yang Anda lakukan di dunia nyata itu Bisa Anda bisa lakukan Iya. juga di dunia virtual. Virtual. Maka tidak mungkin, artinya mungkin dilakukan tindakan-tindakan yang itu juga sifatnya pemidanaan. Seperti Iya. apa? Kalau mungkin dilakukan pelecehan di dunia nyata, kalau pelecehan di dunia nyata itu Iya. terjadi, maka bisa terjadi juga pelecehan di dunia virtual. Kalau Iya. berbicara tentang keamanan data, wah itu juga sudah pasti gitu. Betul. Maka keterkaitannya dengan AI atau blockchain, ya Iya. kan, itu juga itu jadi bagian yang harus dipertimbangkan. Betul. Itu ya tadi pertanyaan dari Mas Zika dan sudah dijawab oleh Bu Nur Putri. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Bu dari Theo Alaman _ Selamat siang Bu, selamat pagi ya Mas ini. Selamat pagi Bu. Saya ingin bertanya, apakah metaverse ini berpotensi sebagai masa depan di bidang peradilan, dan bagaimana dengan kami yang belum melek teknologi atau nggak punya perangkat VR? Oke. Berpotensi untuk masa depan di bidang peradilan, ini pertanyaan yang serupa sebenarnya Ya. ya dengan Mas Zika ya. Maka kalau potensi di bidang peradilan, kalau yang dimaksud dengan peradilan ini adalah real peradilan, bukan pendidikannya, ya kan. Maka ini akan support banget dengan prinsip beracara cepat, sederhana, dan biaya ringan tadi, tapi tentu dengan mengkaji banyak aspek. Betul. Begitu. Kemudian bagaimana dengan kami yang belum melek teknologi atau tidak punya perangkat VR? Kalau yang bertanya adalah Gen Z, maka saya lagi bilang penanya ini rendah hati. Rendah hati. Karena saya yakin para Gen Z itu keren semua di bidang teknologi, gitu loh. Nah, kalau problem tidak punya VR, bener gitu. Ya, Kalau betul. problem tidak punya VR, benar. Tapi untuk Fakultas Hukum UMM udah dilengkapi dengan VR yang cukup. Betul. Jadi bisa kok dipakai, bisa gitu. benar. Mungkin Mas Theo bisa ke kami untuk mencoba alatnya, nggak apa-apa ya Bu ya? Betul. Didampingi dengan rekan-rekan yang sudah tertib di bidangnya, udah paham lah Bu ya cara menggunakannya seperti apa. Mungkin itu saja Bu Putri pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Putri telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bu Putri sebagai dosen juga. Kami dari podcast Diksi menyampaikan banyak terima kasih dan see you on the next episode. Bye bye. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih, Mbak.